Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Mbak. Siang Pak. Ya silakan. Ini dengan Mbak siapa? Saya Tias Pak. Kemarin hubungi Pak Desa untuk melakukan sesi konseling. Oh gitu Mbak Tias. Ini dari mana Mbak Tias? Saya dari kampus. Oh habis ada kegiatan apa? Di kuliah sih Pak. Kuliah aja. Oh lancar kuliahnya? Alhamdulillah Pak. Ya lumayan lah. Oh. Gimana kabarnya Mbak Tias? Alhamdulillah sehat Pak. Tapi ya lagi banyak pikiran. Oh gitu. Ini sebelumnya Mbak Tias datang ke sini atas kemauan diri sendiri atau bagaimana? Ya, saya atas semua diri sendiri Pak. Emang saya berniat untuk datang ke sini. Oh, sebelumnya sudah pernah mengikuti proses konseling atau belum? Belum Pak, baru pertama kali. Oh, jadi Bapak jelaskan dulu ya, saya jelaskan dulu di sini bahwa proses konseling ini saya hanya bertugas sebagai fasilitator pada Mbak Tias. Jadi di sini saya hanya membantu dan mendampingi Mbak Tias untuk mencari beberapa alternatif solusi atas permasalahan yang Mbak Tias sedang alami. Kemudian untuk proses konseling ini waktunya 30 menit. Apabila nantinya ada waktu yang kurang atau butuh waktu yang lebih, bisa dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Bagaimana Mbak Tias? Ya, setuju Pak. Baik. Kemudian di sini Mbak Tias bisa bercerita apapun, bisa berbicara apapun, karena proses konseling ini kerahasiaannya dijaga. Jadi Mbak Tias tidak perlu khawatir untuk hal tersebut. Itu bagaimana? Berarti saya boleh cerita apa aja, tapi nanti terjaga toh Pak? Betul, nanti dijamin rahasianya Mbak Tias itu dijaga di sini. Jadi Mbak Tias tidak perlu khawatir. Setuju Pak. Baik, Mbak Tias, silakan bisa diceritakan apa yang Mbak Tias rasakan dan apa yang membuat Mbak Tias akhir-akhir ini merasa banyak pikiran. Pak, jadi kan saya kan lagi kuliah Pak. Saya lagi kuliah PPG Pak. Nah, udah dapat 1 semester. Bulan depan itu masuk semester 2. Jujur capek ya Pak ya. Tugasnya tuh banyak. Terus saya tuh bingung gitu Pak. Habis PPG ini gimana? Apakah saya bisa langsung dapat pekerjaan atau enggak? Soalnya kan ini ya Pak ya, banyak berita yang beredar kalau pas lulusan PPG itu banyak yang nggak langsung terserap kerja, ada yang masih nganggur, bahkan ada yang nggak bisa melamar kerja di beberapa sekolah. Nah itu jadi bingung gitu, saya jadi kepikiran tiap hari, nanti bisa nggak langsung dapat pekerjaan, terus sesuai nggak nanti pekerjaannya. Nah kan saya kepikiran terus nih Pak setiap hari, gara-gara kepikiran terus tuh saya tuh jadi males gitu Pak rasanya kuliah, terus jadi nggak semangat, padahal kemarin tuh semangat, cuman gara-gara banyak berita tentang lulusan PPG, saya tuh jadi bingung gitu Pak, nanti lulus PPG ini mau gimana gitu sih Pak. Oh baik, jadi yang Mbak Tias rasakan saat ini bingung ya Mbak buat pilihan setelah lulus PPG itu apa, kerjanya apa gitu? Iya sih Pak, bingung, cemas, capek. Baik, kebingungan dalam masa transisi setelah lulus itu hal yang wajar Mbak. Jadi saat ini kita akan sama-sama mencari solusi untuk hal tersebut dan memahami apa yang saat ini Mbak Tias rasakan. Boleh Bapak tahu kira-kira apa saja pilihan yang sudah ada di pikiran Mbak Tias? Sebenarnya sih ini ya Pak ya, udah ada beberapa pilihan, rencana pilihan. Rencana saya sih kalau udah lulus PPG ya sebenarnya bisa ikut seleksi P3K kalau pas ada, terus bisa juga ikut CPNS. Tapi kan ya sayangnya enak ya Pak.
juga belum mempersiapkan apa-apa, saya belum latihan juga Pak. Terus bisa juga daftar di undang ngelamar kerja di sekolah swasta, tapi ya itu banyak yang tidak membuka lowongan. Sebenarnya ada beberapa pilihan Pak, tapi saya bingung. Saya tuh harus memilih mana yang terbaik, mana yang bisa membawa kesuksesan. Itu saya bingung Pak, mau memilih yang mana. Jadi ya banyak pilihannya, tapi nggak tahu harus pilih yang mana. Oh begitu. Jadi sebenarnya Mbak Tias mempunyai beberapa pilihan, namun Mbak Tias ragu atau memiliki kekhawatiran dalam memilih beberapa pilihan tersebut, sehingga dalam melangkah Mbak Tias merasa kurang yakin atau ragu-ragu seperti itu ya. Betul Pak. Aku nggak tahu lah Pak, ini mau pilih yang apa gitu. Terus yang Mbak Tias lakukan ketika merasakan ragu atau khawatir, yang dilakukan Mbak Tias terhadap diri Mbak Tias sendiri itu bagaimana atau apa yang dilakukan? Sebenarnya kalau saya kan saya bingung ya Pak ya, memilih apa. Nah, gara-gara itu tuh saya tuh jadi nggak tahu Pak harus gimana. Saya nggak tahu harus ngapain, malah jadi kebingungan sendiri, bahkan hilang semangat gitu Pak. Baik Mbak Tias, jadi yang Mbak Tias rasakan saat ini untuk diri Mbak Tias sendiri bagaimana? Kan saya merasa bingung ya Pak ya. Nah, saya tuh merasa kalau saya nggak dapat pekerjaan setelah lulus dari BPG, saya tuh merasa diri saya ini udah gagal. Soalnya di umur segini saya udah dapat kerja, udah dapat penghasilan, terus nanti kalau saya lulus BPG saya belum dapat pekerjaan, ya berarti saya gagal Pak. Saya tuh nggak berhasil gitu dalam karir gitu Pak. Itu sih Pak. Baik Mbak Tias, dalam proses konseling kita saat ini, mari kita lihat bersama yang Mbak Tias alami saat ini. Berarti Mbak Tias akan lulus BPG dan harus mendapatkan pekerjaan. Lalu yang Mbak Tias rasakan saat ini, Mbak Tias bingung untuk menentukan pekerjaan apa. Lalu jika tidak segera mendapatkan pekerjaan, Mbak Tias merasa Mbak Tias itu gagal. Lalu Mbak Tias juga merasa cemas dan khawatir atas hal tersebut. Gitu ya Mbak? Ya Pak, betul banget. Baik Mbak Tias, yang menurut Mbak Tias membuat Mbak Tias cemas itu kondisi setelah lulus atau cara Mbak Tias memaknai kondisi tersebut? Sebenarnya sih dua-duanya ya Pak ya. Cara saya memaknai itu ya bikin saya cemas Pak. Tapi saya juga cemas Pak. Tapi setelah lulus tuh gimana? Saya tuh bisa langsung dapat pekerjaan apa enggak? Yes. Baik Mbak Tias, mari kita lihat bersama apakah ada aturan khusus yang mengatur setelah lulus BPG harus mendapat pekerjaan? Enggak sih Pak sebenarnya. Ya sebenarnya nggak ada yang mengatur harus lulus BPG harus langsung dapat pekerjaan sih. Gitu sih, cuman ya saya aja gitu Pak mikirnya gitu. Baik, apakah orang yang baru mendapatkan pekerjaan setelah lulus itu berarti orang yang gagal? Enggak juga sih Pak. Kemudian bagaimana dengan teman-temanmu yang membutuhkan waktu untuk mendapatkan pekerjaan? Ya menurut saya ya mereka juga nggak gagal sih Pak. Mereka kan pasti juga ya sama-sama masih mengusahakan itu. Berarti mereka kan tetap berusaha sampai mendapatkan pekerjaan yang sesuai ya Mbak ya? Ya. Mbak Tias, mengapa Mbak Tias memberikan penilaian yang lebih keras terhadap diri Mbak Tias sendiri? Saya nggak pengen memberikan penilaian yang keras ya Pak pada diri saya sendiri.
eh, saya tuh takut gitu loh Pak, saya tuh takut ketinggalan di teman-teman. Karena saat ini pun saya merasa sudah tertinggal gitu, Pak. Saya melihat teman-teman saya itu udah kerja, udah dapat penghasilan. Nah nanti kalau saya lulus PPG belum dapat pekerjaan, saya tuh merasa, saya takut merasa makin tertinggal gitu, Pak. Jadi ya itu sih Pak, jadi karena saya takut tertinggal, jadi saya tuh ya harus gimana caranya tuh saya pengen setelah lulus PPG itu langsung dapat pekerjaan gitu Pak. Oh gitu. Jadi jika dalam waktu dekat Mbak Dias belum mendapatkan pekerjaan, apakah berarti seluruh masa depan Mbak Dias gagal? Enggak juga sih Pak. Oke, kira-kira apa sih bukti yang kira-kira peluang atau bukti yang bisa menjadikan peluang Mbak Dias dalam mencari pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan? Sebenarnya sih memang saya ya dalam pekerjaan itu ya saya itu punya keterampilan sih, makanya jadi guru BK. Terus saya juga masih udah belajar gitu ya, jadi saya merasa saya udah punya bekal. Mungkin itu sih Pak yang jadi peluang saya nantinya bakal nyari pekerjaan. Selain itu juga bisa mengikuti P3K atau CPNS atau yang lainnya gitu ya Mbak ya? Iya, bisa juga sih Pak, itu peluang saya. Baik Mbak Dias, apakah lebih rasional jika keyakinan Mbak Dias tadi di awal ya diganti jadi saya ingin mendapatkan pekerjaan yang sesuai, tetapi jika belum mendapatkan pekerjaan tersebut berarti saya tidak gagal atau saya bukan menjadi seorang yang gagal? Ya, setuju sih Pak, memang harus berubah sih pikiran saya. Baik Mbak Dias, sekarang saya minta Mbak Dias coba mengungkapkan keyakinan baru yang sudah tadi disebutkan secara mandiri atau Mbak Dias mengucapkannya sendiri. Itu sih Pak, saya yakin nanti saya bisa dapat pekerjaan yang saya inginkan setelah lulus dari PPG. Tapi saya ya nggak mau berburu-buru lagi, saya nggak mau menekan diri saya sendiri. Saya nggak harus langsung dapat pekerjaan setelah lulus PPG nanti. Ini saya perlu waktu untuk mengembangkan diri saya. Ini nggak apa-apa kalau lulus PPG nggak langsung dapat pekerjaan, masih ada waktunya kok. Bagaimana perasaan Mbak Dias setelah mengatakan hal tersebut? Alhamdulillah sih Pak, jauh lebih lega. Setidaknya saya nggak setertekan sebelumnya, jauh lebih ya lega, cemas saya juga mulai berkurang sih Pak. Bagus. Sekarang bagaimana kalau Mbak Dias menulis langkah apa saja sih yang sekiranya akan Mbak Dias rencanakan untuk kedepannya, seperti itu. Nanti saya coba ambilkan kertas untuk Mbak Dias ditulis dan nanti kita bisa coba sama-sama melihat apa yang Mbak Dias tulis tersebut. Permisi Pak. Sebentar ya.
Oke, baik Mbak Tias, ini kertas dan pulpennya. Silakan Mbak Tias bisa langsung menuliskan apa aja sih langkah yang akan Mbak Tias lakukan. Bentar ya Pak ya. Sebentar ya Pak ya, saya pikir dulu ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa Mbak, silakan santai aja.
Sudah Pak, ini Pak. Masih ngomong. Terima kasih Mbak Tias. Ini saya coba bacakan ya apa yang sudah Mbak Tias tulis atau yang sudah Mbak Tias catat. Ini yang pertama ada mencari berbagai alternatif pilihan karir, kemudian yang kedua ada memperbaiki CV, tiga meningkatkan keterampilan diri, kemudian keempat mempersiapkan diri untuk mengikuti tes P3K atau CPNS. Ya betul Pak. Kira-kira yang bisa dilakukan dalam waktu dekat menurut Mbak Tias yang mana? Boleh saya lihat ya Pak? Boleh, silakan. Yang mungkin bisa saya lakukan dalam waktu dekat ya Pak. Mana ya Pak ya? Silakan coba dipikirkan dulu. Kayaknya sih, kayaknya saya milih yang nomor 1 deh Pak. Baik, nomor 1 berarti mencari berbagai alternatif pilihan karir ya Mbak? Iya, kayaknya itu yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat deh Pak. Oke, Mbak Tias, bagaimana kita coba percobaan sederhana dalam waktu 1 minggu ke depan? Bagaimana kalau Mbak Tias coba cari berbagai pilihan pekerjaan setelah lulus kuliah? Nanti setelah itu pada pertemuan selanjutnya kita evaluasi bersama. Kemudian kita evaluasi apakah ada perubahan keyakinan di dalam diri Mbak Tias. Bagaimana? Setuju atau tidak? Boleh sih Pak. Kita coba dulu ya Pak ya. Baik. Mbak Tias, sekarang bagaimana perasaan Mbak Tias yang dirasakan? Alhamdulillah sih Pak, sekarang udah jauh lebih lega daripada sebelumnya. Soalnya kan tadi saya masih cemas gitu ya Pak ya. Sekarang udah lebih lega, udah lebih ada gambaran lah Pak, saya harus gimana. Udah lebih ada gambaran. Harusnya tuh saya nggak kayak gini, harusnya saya nggak mikir kayak gini. Jadi tahu juga saya tuh harus gimana setelah ini, itu sih Pak. Baik, karena sesuai kesepakatan kita di awal, saat ini sudah 30 menit, jadi saya rasa proses konseling kita hari ini kita cukupkan sampai hari ini. Nanti apabila ada yang perlu kita observasi, kita bisa lanjutkan di pertemuan atau sesi selanjutnya. Bagaimana? Terima kasih Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih juga Mbak Tias sudah terbuka dan sudah menceritakan segala kesah Mbak Tias tentang apa yang Mbak Tias pikirkan selama ini. Jika demikian, terima kasih atas waktunya Mbak Tias. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak. Saya pamit ya Pak. Iya, silakan. Pak. Assalamualaikum. Salam.